Shalom teman-teman. Ketika kita dalam beberapa minggu ini merenungkan tentang rutinitas yang baru, the new normal, hal-hal yang mungkin sekarang kita lakukan dan kita renungkan secara rohani sebagai perjalanan kita dengan Tuhan, maka hal yang sering kita lakukan sebetulnya berkaitan erat dengan tubuh kita. Karena apapun yang kita lakukan, salah satu hal yang paling sering kita lakukan sekalipun, selalu kita lakukan berkaitan dengan tubuh atau badan kita. Nah, teman-teman, ketika kita bangun tidur, kita melakukan berbagai macam kegiatan, maka hal yang pasti kita lakukan adalah kita mungkin mandi, kita mungkin gosok gigi, lalu kita makan, dan kita berkaitan dengan hal-hal yang erat dengan tubuh kita, dengan badan kita. Dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita abaikan. Setiap hari pasti kita makan, merawat tubuh dengan mandi, dengan melakukan banyak hal lain, olahraga, dan lain sebagainya. Kita makan, memberikan kekuatan bagi tubuh kita. Sehingga hal ini menjadi sebuah hal yang sangat-sangat penting karena kita melakukannya setiap hari di dalam tubuh kita dan badan kita. Tetapi seringkali hal-hal yang sederhana buat kita ini, hal-hal yang sepele, seringkali kita anggap sangat-sangat remeh. Sehingga bagi kita itu tidak ada kaitannya dengan kerohanian saya, tidak ada kaitannya dengan Tuhan. Toh, tubuh saya tidak ada kaitannya dengan kerohanian saya. Teman-teman, terkadang kita memandang tubuh kita terlalu remeh mungkin. Kita merasa kita tidak terlalu peduli dengan tubuh kita, atau kita terlalu cinta atau terlalu peduli terhadap tubuh kita. Tetapi apapun yang kita pandang, seringkali kita tidak memandang tubuh kita sebagai sesuatu yang sangat rohani. Kenapa? Karena bagi kita ini hanya kegiatan jasmani, kegiatan yang berkaitan dengan tubuh, sehingga tidak ada kaitannya dengan hal yang rohani. Yang penting bukankah ketika kita berkaitan dengan kerohanian, maka kita akan bicara, kalau ditanya kerohanian yang penting apa? Saat teduh gimana? Doa gimana? Yang penting ketika saya ke gereja, itu baru sesuatu yang sangat rohani. Padahal setiap hari kita berada di dalam tubuh, dan tubuh tidak pernah terpisah dengan kerohanian kita. Sehingga apapun yang kita lakukan dengan dan di dalam tubuh kita, itu adalah sesuatu yang sebetulnya sangat berkaitan dengan sesuatu yang rohani. Teman-teman, kenapa? Karena Tuhan menciptakan kita. Ketika kita baca kitab Kejadian, Tuhan tidak hanya menciptakan roh kita melayang-layang, tidak. Tuhan menciptakan tubuh dan juga roh kita. Tetapi tubuh itu adalah tubuh di mana manusia itu memakainya untuk menikmati waktu itu bersama-sama dengan Allah di Taman Eden. Manusia makan, manusia melakukan segala sesuatu, Adam dan Hawa pada saat itu bersama-sama dengan Tuhan di dalam tubuh yang mungkin kita anggap sesuatu yang sepele dan tidak ada kaitannya dengan Tuhan. Tetapi pada waktu itu adalah pemberian Allah. Tubuh dan badan kita adalah pemberian Allah. Debu dan tanah yang Tuhan bentuk, kalau kita baca Kejadian, dan Tuhan anggap berharga, Tuhan hembuskan nafas. Sehingga tubuh itu adalah bagi Tuhan, karena Tuhan menciptakannya, adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga. Sehingga setiap bentuk yang kita lakukan dengan tubuh kita adalah sebetulnya bentuk kerohanian yang kita lakukan. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak lagi bisa menggunakan tubuh untuk sesuatu yang Tuhan mau, untuk beribadah kepada Tuhan. Teman-teman, kalau kita beribadah, kita menganggap ibadah hanya soal datang ke gereja. Maka kita datang ke gereja pun, kita datang dengan tubuh kita. Dan bahkan kita beribadah itu menggunakan tubuh kita, bukan cuma jiwa, bukan cuma roh kita. Kita datang ke gereja dengan baju yang rapi, kita datang, kita tepuk tangan, kita berdiri, kita duduk, kita melakukan segala kegiatan lain. Kita di dalam gereja, kita beribadah menggunakan tubuh dan di dalam tubuh. Itu berarti tubuh adalah tempat di mana sesuatu yang rohani itu mengalami perwujudan, mengalami sebuah hal yang nyata di dalam tubuh. Teman, kita beribadah itu tidak terpisahkan dari tubuh. Sehingga seharusnya ibadah bukan hanya soal kita datang ke gereja, tetapi ibadah soal kita beribadah dengan tubuh kita. Dimanapun tubuh kita berada, itu adalah ibadah. Itulah sebabnya Paulus di dalam Roma 12 ayat 1 berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Artinya demi kemurahan Allah yang sudah disampaikan sebelumnya di dalam pasal-pasal sebelumnya di Roma, kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Teman-teman, yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan ketika Tuhan sudah menyelamatkan kita adalah apa? Kita mempersembahkan tubuh. Artinya, dimanapun, kapanpun kita berada, dimanapun tubuh kita berada, badan kita ada,
segala sesuatunya adalah persembahan. Segala sesuatunya adalah ibadah di hadapan Allah. Teman-teman, kenapa? Karena ketika kita sudah diselamatkan, Tuhan tinggal dalam hati kita. Firman Tuhan berkata apa? Kita adalah bait Roh Kudus. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Sehingga kita tidak bisa menggunakan tubuh kita dengan semena-mena, tubuh kita dengan sembarangan. Kenapa? Karena itu adalah tempat di mana Allah berdiam, tempat bahkan di mana kita beribadah. Sehingga ketika kita merenungkan the new normal beberapa waktu ini, kita merenungkan bangun pagi pun tubuh kita adalah sebuah ibadah persembahan kepada Tuhan. Kita bangun pagi, setelah kita bangun pagi mungkin kita mandi, kita makan, mungkin dengan segala kemalasan kita dan lain sebagainya, kita belajar sampai kita tidur lagi. Tubuh kita seharusnya adalah sebuah ibadah. Teman-teman, itu yang Tuhan mau, karena Tuhan tidak hanya menebus jiwa kita lalu kita pergi ke surga, tidak. Tuhan menebus tubuh kita, sehingga tubuh kita menjadi sebuah ibadah. Dimanapun dan kapanpun tubuh kita berada, adalah sebuah ibadah di hadapan Tuhan. Teman-teman, itulah sebabnya penulis Alkitab, Paulus, itu sangat-sangat sadar tentang hal ini, dan dia malah memperingatkan jemaat-jemaatnya dan juga setiap kita bahwa apa? Tubuh itu bisa dipakai untuk sesuatu yang bahkan tidak beribadah kepada Tuhan. Paulus bahkan memberikan warning kepada jemaat, jangan kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Dan bahkan di dalam bagian lainnya, Paulus berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu apa? Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Teman-teman, tubuh yang kita gunakan untuk beribadah setiap minggu, untuk berdoa, untuk bersaat teduh, adalah tubuh yang sama yang kita gunakan untuk mandi, merawat tubuh, sikat gigi, untuk makan, untuk bercakap-cakap dengan orang-orang di sekitar kita, untuk belajar, dan lain sebagainya. Tubuh adalah tempat di mana Tuhan berdiam, tetapi sekaligus tubuh adalah sebuah ibadah. Teman-teman, karena itu pilihannya hanya dua sebetulnya. Adalah apakah dengan tubuh kita yang kita gunakan sehari-hari, kita beribadah kepada Allah, atau kita malah tidak beribadah kepada Allah. Kita malah menyakiti hatinya. Teman-teman, hanya ada dua pilihan, tidak ada pilihan di tengah-tengah. Antara kita mempersembahkan tubuh kita seluruhnya adalah ibadah di hadapan Allah, atau malah tubuh kita yang seringkali kita pakai, kita tidak menggunakannya untuk ibadah kepada Allah. Teman-teman, ini menjadi sebuah hal yang penting. Dan ketika kita hidup di hadapan Tuhan, Yesus Kristus itu Allah yang beserta dengan kita, adalah Allah yang juga memakai tubuh manusia, adalah Allah yang sudah menjadi manusia, diam di antara kita. Dan tubuhnya, dia bangkit dari antara orang mati, memberikan sebuah pengharapan bahwa tubuh ini adalah sesuatu yang berharga di hadapan Allah. Dan tubuh ini akan ditebus oleh Allah. Teman-teman, sehingga sudah seharusnya kita yang sudah mati bagi dosa, sekarang hidup buat Tuhan. Tapi seringkali kita suka membuang dengan percuma, teman-teman, pemberian Allah ini, tubuh yang kita pakai. Teman-teman, karena itu ketika kita bersama-sama merenungkan di dalam Intimate Project kali ini, mari kita renungkan bersama-sama apakah kita sudah sungguh-sungguh memakai, bukan hanya memakai itu, mungkin merawat tubuh kita sebagai sesuatu yang rohani. Teman-teman, bangun, mandi, sikat gigi, mungkin sesuatu yang sederhana yang harus kita lakukan setiap hari, atau kalau nggak dimarahin orang tua. Tetapi segala sesuatu yang kita lakukan, bahkan ketika kita mandi, ketika kita sikat gigi, itu adalah bentuk kita bersyukur, kita beribadah kepada Allah. Bayangkan, kita tidak hanya harus doa ketika makan, kita tidak rohani hanya ketika kita doa ketika makan, tidak. Ketika kita minum, ketika kita bangun pagi, ketika kita melakukan segala sesuatu dengan tubuh kita, adalah sebuah persembahan di hadapan Allah. Karena itu dengan apa kita mempersembahkan tubuh kita? Seperti apa kita menjalani hari kita bersama-sama dengan Tuhan? Teman-teman, Tuhan rindu tubuh kita setiap waktu, 24 jam, setiap hari, adalah sebuah persembahan di hadapan Allah. Teman-teman, karena itu mari kita renungkan bersama-sama ketika kita masuk ke dalam bagian ini. Teman-teman, apakah di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali memisahkan, oh ini yang jasmani, oh ini yang rohani, oh saya melakukan ini baru rohani. Teman-teman, apakah seringkali kita melakukan pemisahan itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Coba cek di dalam hidup kita, seringkali kesadaran seperti apa yang kita punya. Apakah kita memisahkan yang rohani dengan yang tidak rohani?
yang jasmani dengan yang rohani. Apakah kita seringkali membuat pemisahan seperti itu? Misalkan ketika kita cuma menganggap hal yang rohani adalah, apakah seringkali kita membuat pemisahan itu? Dan yang kedua, jika kita merenungkan keseharian kita di dalam hal-hal jasmani yang kita lakukan setiap hari, seringkali waktu-waktu seperti apa dengan tubuh kita yang kita lakukan, yang seringkali memberikan celah bagi dosa untuk masuk, yang seringkali bahkan menjadi celah kita tidak mempersembahkan tubuh kita kepada Allah sebagai ibadah. Dan yang terakhir, menurut kita, menurutmu, bagaimana mengubah cara hidup kita memakai tubuh ini untuk menjadikannya seperti yang dikatakan oleh Paulus, persembahan yang hidup, ibadah yang berkenan kepada Allah, ibadah yang sejati di dalam hidup kita. Apa yang harus kita lakukan untuk mengubahnya, memakai tubuh ini menjadi sebuah ibadah di hadapan Allah? Teman-teman, biarlah ini menjadi sebuah ritme hidup kita, bahwa ketika kita merenungkan di mana tubuh kita beribadah, kita sedang beribadah kepada Allah. Tubuh kita dimanapun itu adalah sebuah ibadah di hadapan Allah. Dan teman-teman, biarlah ini menjadi sebuah ritme hidup kita. Dan teman-teman jangan lupa untuk mengikuti Bible Plan yang nanti disediakan, yang sudah disediakan di dalam deskripsi video. Dan mari kita sama-sama memakai waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan. Beribadah bukan hanya soal kita ke gereja, live streaming bahkan, tapi dimanapun hidup kita, kapanpun itu adalah sebuah ibadah di hadapan Tuhan. Mari kita beribadah dengan tubuh kita. Tuhan memberkati kita.